Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emreza Ramadan dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Untirta dengan NIM 2283190021 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang pengelolaan laboratorium dan bengkel dalam mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Baik, sekarang dimulai. Secara teknis, SMK Teknologi dan Industri sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dengan sebuah industri maju ini telah menggunakan standar manajemen keperawatan Kaizen yang dilengkapi dengan Just in Time, Total Preventive Maintenance, JIT, TPM, dan 5R. Kemudian berlanjut kepada manajemen operasional. Menurut Tampu Bolon, manajemen operasional merupakan manajemen prosesi konversi dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan yang diubah menjadi keluaran. Menurut kutipan dari Rika Rostika yang berbunyi, "Workplace mean a place where any person is to work, is working for the time being works, or customarily work, for gain or reward, and in relation to an employer, include a place or part of a place, under the control of the employer." Kemudian berlanjut kepada metodologi penerapan Plan, Do, Check, and Act atau PDCA. Pada bagian P, yaitu plan, terdapat identifikasi area kegiatan, kemudian melakukan pemilihan berbagai suku cadang atau peralatan dalam bengkel. 3. Menetapkan pengelolaan tata letak barang. Kemudian 4. Identifikasi sumber penyebab masalah. Selanjutnya ada Do, tahap kedua, yaitu melakukan pemilahan jenis penyebab dan memperbaiki sumber penyebab. Kemudian ada dalam cek, terdapat evaluasi hasil perbaikan. Dan selanjutnya standarisasi dan rencana kegiatan mandiri dalam pengimplementasian ketiga hal sebelumnya. Kemudian manajemen perbaikan dan berkelanjutan. Manajemen bagi suatu lembaga tidak bersifat statis, namun bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi lembaga dilakukan setiap waktu, sehingga lembaga tersebut tidak akan mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya. Seiring dengan waktu, mereka memahami tentang manajemen perbaikan berkelanjutan dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu konsep 3M, atau mudah, murah, dan muri. Konsep 3M berasal dari istilah Jepang. Konsep ini dibentuk untuk mengurangi kelelahan, meningkatkan mutu kerja, mempersingkat waktu kerja, dan mengurangi efisiensi biaya. Mudah diartikan sebagai mengurangi pemborosan, murah diartikan sebagai mengurangi perbedaan, dan muri diartikan sebagai mengurangi ketegangan. Kemudian ada gerakan 5R. Gerakan 5R ini terdapat yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ringkas berarti membereskan tempat kerja, yaitu tempat kerja atau laboratorium dan bengkel harus selalu dirapikan setiap kali setelah dipakai. Kemudian rapi berarti menyimpan dengan teratur. Itulah gunanya ada peraturan dalam tata letak ruang yang baik. Resik berarti memelihara tempat kerja supaya tetap bersih. Kemudian rawat berarti merawat kebersihan pribadi dan lingkungan laboratorium atau bengkel. Yang terakhir rajin berarti disiplin dengan selalu mentaati prosedur di tempat kerja. Contoh penerapan 5R itu pada gambar yang sebelah kiri ada kondisi bengkel yang tidak menerapkan konsep 5R. Jadi terlihat bagaimana tidak rapihnya sebuah laboratorium atau bengkel. Dan di sebelahnya yaitu kondisi bengkel yang menerapkan konsep 5R.
dan terlihat sangat jelas perbedaannya. Lebih enak dipakai laboratoriumnya dan lebih enak untuk dilihat. Maintenance adalah pemeliharaan, itu suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja terhadap suatu fasilitas dengan menganut suatu sistematika tertentu dengan tujuan agar fasilitas tersebut dapat berfungsi beroperasi dengan lancar, aman, efektif, dan efisien. Kemudian mesin-mesin yang mempunyai tingkat kerumitan yang sama harus dibagi merata selama setahun untuk menghindari beban kerja yang tidak merata dalam satu tahun. Pemeliharaan jangka pendek adalah jadwal pemeliharaan peralatan harian yang berupa pelumasan pada waktu peralatan akan dipakai atau setelah digunakan. Pemeliharaan jangka panjang adalah pemeliharaan yang mencakup pemeliharaan total atau sering dikenal dengan overhaul. Pemeliharaan jangka panjang ini memerlukan persiapan yang matang dalam 1 tahun ke depan dengan melihat riwayat mesin pada setiap bulan. Kemudian kegiatan pemeliharaan harian ini biasanya dilakukan oleh siswa. Pemeliharaan berkala periodic maintenance ialah pemeliharaan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah diprogramkan. Pembuatan jadwal itu berdasarkan kepentingan perlakuan terhadap objek pemeliharaan, misalnya keperluan penggantian oli seharusnya berapa jam kerja, penyetelan ulang bagian-bagian yang bergerak setiap bulan atau sebagainya. Predictive maintenance atau pemeliharaan perakiraan. Pemeliharaan perakiraan ialah kegiatan yang pemeliharaan yang memperkirakan umur atau masa aktif, efektif, dan efisien suatu komponen sehingga orang dapat memperkirakan kapan komponen tersebut harus mendapat perlakuan pemeliharaan. Uji tampak maksudnya ialah mesin, peralatan, atau fasilitas yang telah selesai diperbaiki perlu dilihat secara visual apakah sudah tampak rapi, tertib, dan sempurna rakitannya. Adapun bagian-bagian lain yaitu uji geometrik, uji fungsi, dan uji jalan atau uji coba pada pengujian terhadap mesin, fasilitas setelah selesai diperbaiki, yaitu dengan cara menjalankan mesin hingga beban penuh. Adapun faktor-faktor yang diperhatikan dalam mempertimbangkan untuk menetapkan jadwal pemeliharaan yaitu kemampuan personil pelaksana pemeliharaan, tingkat kerumitan pemeliharaan, jadwal perakiraan waktu pemakaian, tingkat pemeliharaan yang harus dilakukan, dan kartu riwayat peralatan atau historika. Modul fasilitas maintenance itu modul ketiga, merupakan modul yang merupakan proses penting dari perawatan maintenance fasilitas. Perawatan fasilitas dapat dilakukan sesuai dengan garansi perawatan, kontrak perawatan, ataupun secara manual. Submodul monitoring maintenance. Monitoring cost berfungsi untuk memonitoring biaya perawatan yang timbul. Monitoring maintenance berfungsi untuk menyimpan data, menampilkan data transaksi perawatan terhadap fasilitas, baik itu berupa jurnal, tabel, dan jumlah transaksi. Monitoring fasilitas berfungsi untuk melakukan proses monitor perawatan terhadap fasilitas. Kemudian modul report dan statistik. Ada juga modul sistem dan file user security. Pengembangan model SIMAP. Teknologi komputer dengan kekuatan prosesnya telah memungkinkan pengembangan sistem informasi dan manajemen. Penggunaan teknologi komputer manfaat berupa kemudahan menyimpan, mengorganisasi, mengolah, dan melakukan pengambilan serta distribusi real time. Adapun metode perancangan yaitu System Development Life Cycle, kemudian ada SLC, kemudian Data Flow Diagram atau DFD, kemudian skema dan Entity Relationship Diagram atau ERD. Sistem informasi manajemen perawatan fasilitas yang dapat mengakomodasi berbagai tuntutan kebutuhan SMK di masa yang akan datang. Mengedepankan mutu, keterlibatan stakeholder. Proses selanjutnya yaitu setiap petugas dalam proses pendidikan praktik harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil kerja, data sebagai basis kegiatan. Kemudian manajemen mutu. Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan dilakukan secara partisipatif.
Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.